dapat bertemu kembali. Nah, ibu mau bertanya atau bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya kan? Ya, mudah-mudahan di dalam tahun ajaran baru ini kita dapat bertemu kembali. Nah, di sini mungkin anak-anakku dari kelas 1 mau ke kelas 2, mungkin anak-anakku belum tahu siapa guru kelas 2-nya. Jadi di sini ibu memperkenalkan diri ibu. Nama ibu Masni Sitohang, cukup dipanggil dengan Tohang. Nah, nanti di tahun ajaran baru ini kalian berjumpa dengan ibu, karena ibu nanti menjadi guru kelas 2. Sudah tahu kan anak-anakku semua? Nah, di dalam pertemuan kita pada hari ini, ibu mau memberikan yaitu pembelajaran buat anak-anakku semua, yaitu pembelajaran tentang yaitu hidup rukun di dalam rumah. Nah, apakah anak-anakku di rumah sudah hidup rukun bersama dengan orang tua, kakak, atau adik? Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah melakukan hidup rukun di rumah. Hidup rukun itu adalah ya, kita harus hidup rukun adalah jangan kita melakukan sesuatu perbuatan yang bisa membuat kita menjadi bertengkar, berkelahi, atau ya, hidup rukun supaya kita hidup rukun adalah bagaimana supaya kita itu hidup kita di rumah aman, tentram, dan damai. Jadi anak-anakku semua, untuk melakukannya itu ada beberapa hal yang harus anak-anakku tahu, yaitu kita harus menjalankan yaitu hak dan kewajiban kita. Apa itu hak, nak? Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau sesuatu yang harus kita terima, yaitu kewajiban. Salah satu contoh kewajiban anak-anakku adalah satu, misalnya di rumah ya, ini di rumah. Satu, anak-anakku harus ya membantu orang tua ya, belajar dan menjaga adik atau menyapu halaman dan banyak lagi. Nah, tapi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Nah, hak itu apa, nak? Hak itu adalah yang harus kita terima, yang kita terima dari orang tua. Satu, kasih sayang. Mungkin anak-anakku semua sudah menerima kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, anak-anakku membutuhkan misalnya pakaian seragam sekolah, ya, tas atau makanan atau minuman. Itulah hakmu, nak. Jadi hak dan kewajiban itu, nak, harus sejalan. Jangan kamu taunya menuntut hak sedangkan kewajibanmu tidak kau lakukan. Nah, salah satunya misalnya belajar. Belajar itu termasuk adalah kewajibanmu. Ya, itu adalah kewajiban buat anak-anakku semua. Jadi untuk menjalankan itu semua buat anak-anakku, ya, kita harus satu, kalau kita di rumah bagaimana supaya tidak terjadi pertengkaran antara kamu dengan adikmu atau kamu dengan kakakmu. Satu yang perlu kamu perhatikan di situ yaitu satu, saling menghormati, saling menghargai, atau saling mengasihi. Kalau yang tiga-tiganya ini sudah kamu lakukan, nak, maka terjadilah hidup rukun, ya, hidup rukun di rumah, ya. Jadi contoh, ya, misalnya menghargai. Contohnya, kalau kamu di rumah berbicara dengan adikmu atau dengan kakakmu atau orang tuamu sedang berbicara, yaitu ibu dan mama, kita tidak boleh ribut di situ, nak. Kenapa? Karena kalau kamu ribut di situ, berarti kamu itu tidak menghargai. Itu satu. Yang kedua, menghormati. Contohnya, kalau kamu dipanggil atau disuruh oleh
kakak atau ibumu atau adikmu, kamu harus melakukannya. Kenapa? Itu tandanya kamu itu menghormatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengasihi. Kasih. Contoh, seandainya kamu punya makanan, ya. Nah, kalau kamu punya makanan, nak, kamu harus berbagi kasih. Misalnya, kita berikanlah kepada adik kita. Misalnya adik kita minta, "Kak, mintalah kuemu." Misalnya kamu sedang makan kue, ya, itu harus kamu kasih. Kenapa? Kamu itu harus berbagi kasih. Tapi kalau tidak kamu mengasih makanan itu sama adikmu, mungkin adikmu akan nangis atau akan ribut. Jadi kalau udah menangis adikmu dan ribut, berarti keluarga kita itu bukan termasuk keluarga yang tentram atau yang rukun. Jadi untuk menjaganya itu, nak, lakukanlah itu, menghargai, menghormati, dan mengasihi. Yang di sini yang dimaksud mengasihi bukan hanya adikmu yang kau kasihi, atau jangan abangmu saja atau kakakmu saja. Dan yang kita perlu adalah kita itu saling menghormati, mengasihi, dan menghargai. Nah, jadi buat anak-anakku semua, ya, bagaimana supaya keluarga kita itu hidup tentram dan hidup aman dan damai, kita itu harus melakukan yang ibu katakan seperti tadi. Kita tidak boleh merasa diri kita yang paling benar, diri kita yang paling baik, atau diri kita yang saling bisa memberikan sesuatu kepada adik kita. Jadi kita perlu, nak, ya, kita perlu membuat keluarga kita itu menjadi keluarga yang tentram, aman, dan damai. Semuanya itu bisa dilakukan kalau kita itu tadi, ya, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Nah, hanya sampai di situ dulu, nak. Semoga di pembelajaran berikutnya nanti kita dapat bertemu kembali. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anakku nantinya di rumah sehat selalu, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dan menjauhkan kita dari segala penyakit, terutama pada masa ini, ya, di negara kita sedang dilanda penyakit corona atau disebut COVID-19. Jadi ibu sarankan buat anak-anakku semua, jagalah kesehatan anak-anak. Terima kasih. Sampai bertemu kembali anak-anakku semua di video selanjutnya. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Dadah. Dadah.